Ketiga TWS yang akan kita bahas hari ini merupakan dari brand Vention ya. Brand yang udah terkenal banget di dunia perkabelan karena kalau gue nyari kabel biasanya tuh brand Vention lah yang pertama gue lihat karena dia menawarkan sisi price to performance yang oke banget, harganya terjangkau, tapi kualitasnya tuh bagus. Tapi jujur aja untuk dari TWS-nya sendiri, gue baru tahu kalau ternyata Vention mengeluarkan beberapa line up TWS-nya. Sekarang gue udah nyobain 3 line up TWS dari Vention ya, yaitu Vention ELF06, Vention ELF07, dan Tiny T17. Untuk ketiga TWS dari Vention ini mempunyai harga di bawah 200.000, bahkan ELF06 dan ELF07 ini ketika ada promo itu harganya bisa di bawah 100.000, yang dimana itu menjadi pemecah rekor TWS paling affordable yang pernah gue tes di channel ini. Dan meskipun harganya affordable, tapi Vention sendiri masih ngasih garansi 2 tahun untuk semua line up produk TWS-nya. Kalau kalian berminat langsung cek aja untuk link pembelian dan promo-promo update yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Dan juga kalian bisa melihat untuk produk TWS, gadget, aksesoris lainnya di Vention authorized di sosial medianya yang ada di Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia ya. Jadi langsung aja yuk kita bahas ketiga line up produk TWS ini. Gue akan mulai dari yang paling affordable dulu, Vention ELF06. Kalau kita lihat dari sisi desain, ini desainnya simple aja ya. Dan gue melihat untuk ELF06 ini kayak lebih colorful aja dari sisi warna-warna yang tersedia ya. Kalau kalian suka yang colorful, yang lucu-lucu, ELF06 ini mungkin yang paling menarik. Harga yang paling terjangkau di antara ketiganya, tapi punya build quality yang sama baiknya kok di antara ketiganya. Gue merasa untuk build quality ini mirip lah sama seperti TWS 200 ribuan yang pernah gue coba ya. Dari sisi material case-nya pun mirip, dan di sini yang gue suka sih untuk tutup engselnya ini nggak ada goyang sama sekali, padahal untuk harga yang hanya di 100 ribuan ke bawah ini. Dan ketika kalian posisi miring seperti ini juga akan tertahan ya, nggak tertutup. Dan ini gue ngerasa sisi positif dari Vention ELF06 ini. Di bagian depan ada LED indikator untuk case-nya, untuk charging port-nya di bagian bawah yang udah menggunakan USB Type-C. Untuk earbud-nya sendiri dia menggunakan fittingnya itu half ear ya, jadi ketika kalian pakai kalian tetap bisa mendengar suara yang berada di sekitar kalian. Dan half ear seperti ini tuh nyaman banget kalian pakai berjam-jam. Fittingnya seperti ini, gue sendiri nggak ada masalah sama sekali dari sisi kenyamanannya, ini benar-benar nyaman. Kemudian di sini juga ada menggunakan touch control, yang sisi touch control itu ada di bagian dalam batangnya ini, yang cara pengaktifannya itu sebenarnya gampang ya, tinggal kalian pin saja seperti ini nih. Dan untuk komennya dia juga lengkap ya, bisa nextdoor previous lagu, play pause, bisa triple tap di sisi kanan untuk melaunching voice assistant atau Gemini AI. Tapi yang paling unik dibandingkan yang lainnya, untuk di sebelah kiri ketika kalian tap 3 kali, dia akan nge-launch gaming mode atau low latency mode, yang dimana ini satu-satunya TWS Vention di antara ketiga TWS yang lain yang mempunyai fitur gaming mode, yang bahkan ketika gue lihat di bukunya aja itu nggak ditulis kalau TWS ini ternyata ada gaming mode-nya. Jadi ini benar-benar hal yang cukup menarik ya yang gue temuin dari E06 ini. Kemudian kalau dari sisi fitur-fiturnya, dia mempunyai Bluetooth versi 5.3 dengan kodek SBC dan AAC. Untuk latensinya terbilang oke ketika kalian tidak mengaktifkan gaming mode-nya, tapi ketika kalian mengaktifkan gaming mode-nya, ini menjadikan TWS yang proper banget ketika kalian pakai buat video itu hampir tidak berasa untuk latensinya. Dan ketika kalian pakai untuk main game juga oke banget ya, karena gue cobain untuk main game-game casual seperti Mobile Legends itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali. Untuk IP ratingnya dilengkapi dengan sertifikasi IPX4 Splash Proof, jadi aman kalau terkena keringat atau percikan air. Kemudian untuk daya tahan baterai diklaim bisa mencapai 16 jam total bersama case-nya. Kalau dari user experience yang gue rasakan sih, mungkin kalau dibilang kekurangan yang ada di TWS ini hanya di daya tahan baterai earbud-nya aja ya. Yang ketika gue pakai sekitar 1 jam itu dia udah mengeluarkan notifikasi low bat, yang dimana di antara ketiganya inilah yang paling sebentar atau lemah dari sisi daya tahan baterainya. Kemudian untuk mikrofonnya sendiri dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling yang bisa mereduce suara ambient yang berada di sekitar kalian. Untuk kualitas mikrofonnya tinggal kalian cek aja ya, kurang lebih seperti ini. Kita langsung tes kualitas dari mikrofon Vention E06 dulu ya. Dan dia udah dilengkapi dengan Environment Noise Cancelling. Kebetulan gue lagi ada di outdoor, tempat yang cukup berisik dan pas buat kita tes langsung built-in mikrofonnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kualitas dari built-in mikrofon Vention E06 ELF. Sekarang kira-kira bagus yang mana, tinggal kalian lihat sendiri ya untuk kualitas built-in mikrofon. Oke, sekarang kalau kita masuk ke bagian sound quality-nya sendiri, yang dimana untuk ELF06 ini punya sound quality yang paling balance ya. Karakternya tuh dari bass-nya tuh ada untuk sebuah half ear, kemudian vokalnya paling maju di antara yang lainnya.
Vokalnya cukup clear dengan timbre yang nggak ada aneh-anehnya sama sekali. Untuk harga yang ditawarkan tuh yang penting timbrenya tuh berasa oke, dan gue merasakan itu di Elf 06. Dan juga untuk treble-nya di tipikal treble yang akan berasa sedikit roll off ya, tipikal karakter treble yang warm, yang smooth, yang nyaman aja ketika kalian pakai untuk jangka panjang, nggak bikin capek gitu. Dan overall karakternya ini cocok banget untuk lagu-lagu yang memang lebih menonjolkan area vokal, atau kalau kalian suka dengar podcast ya Elf 06 inilah yang paling pas karena vokalnya paling maju di antara ketiganya. Untuk Lotusnya sendiri dia punya Lotus yang oke, sama lah sama seperti yang lainnya ya. Untuk volume yang normal untuk di indoor mungkin gue hanya membutuhkan sekitar 60% aja udah cukup. Oke, itu aja ya kalau kita bahas dari yang Elf 06. Sekarang kita akan bahas dari yang Elf 07 ini, yang dimana kalau dari sisi desain ini yang paling gue suka ya di antara ketiganya. Dia punya desain yang paling compact, paling kecil, dengan warna yang minimalis banget ya, warnanya monokrom seperti ini. Ada beberapa pilihan warna, tapi yang gue pegang ini warna putih dengan tutupnya transparan hitam, yang membuat tampilannya tuh bener-bener nggak berasa TWS dengan harga 100 ribuan ke bawah. Dari sisi build quality pun ini terbilang bagus banget untuk harga yang ditawarkan, karena di bagian tutupnya ini dia ada pegasnya gitu, ketika kalian buka dia akan otomatis naik sendiri dan dia pegasnya kuat ya, ketika di posisi miring seperti ini goyang-goyang nggak akan otomatis tertutup. Charging portnya di bagian bawah yang udah menggunakan USB Type-C, dan di bagian depan juga ada LED untuk status pada case-nya ini. Kemudian pada earbudnya juga dia mempunyai desain yang ada garis-garis tegasnya gitu ya, berbeda dengan Elf 06. Gue sendiri lebih suka desain di Elf 07 ini aja, kayak lebih keren aja gitu, lebih ada kotaknya tapi tetap nyaman ketika kalian pakai. Kalau soal fittingnya buat kuping gue sih, gue lebih nyaman di Elf 07 ini dibandingkan Elf 06 ya, tapi keduanya sama-sama nyaman kok untuk pemakaian jangka panjang. Untuk touch controlnya sama-sama terletak di sisi dalam, tinggal kalian pinch aja seperti ini. Tapi yang berbeda di Elf 07 ini nggak ada low latency mode atau gaming mode ya, yang dimana di Elf 06 itu kan ada low latency mode-nya. Selebihnya sih untuk touch controlnya sama-sama bisa play pause media, next or previous lagu, volume control, dan juga melaunch voice assistance atau Gemini AI. Kalau kita ngomongin dari sisi fiturnya pun dia mirip ya sama Elf 07, dimana Bluetooth versionnya menggunakan Bluetooth versi 5.3, kodek USB-C dan AC. Untuk latensinya di sini belum sebaik Elf 06 ketika di gaming mode, tapi udah cukup proper lah kalau kalian pakai hanya untuk kebutuhan multimedia aja seperti nonton YouTube ataupun main game-game casual. Untuk daya tahan baterainya yang gue rasakan di sini lebih awet jauh dibandingkan Elf 06 ya, karena gue menggunakan Elf 07 ini hingga 2,5 jam gue pakai buat main game Mobile Legends sekaligus gue pakai buat nonton YouTube, itu nggak ada notifikasi low bat ya, yang dimana untuk Elf 06 itu hanya sekitar 1 jam aja udah low bat. Jadi kalau kalian mengutamakan daya tahan baterai, Elf 07 ini pastinya lebih bagus dari sisi daya tahan baterainya. Begitupun untuk speknya sendiri yang dia diklaim memiliki daya tahan baterai hingga 22 jam. Untuk beratnya pun dia yang termasuk paling ringan ya, karena dia mempunyai berat hanya di 31 graman aja. Jadi itu aja kalau dari sisi fitur-fiturnya. Selebihnya sih kalau dari sisi IP ratingnya sama-sama udah support IPX4, splash proof, dan juga kalau terkena keringat masih aman. Dan juga untuk mikrofonnya pun speknya mirip ya, sama-sama dilengkapi dengan teknologi environment noise cancelling. Kualitasnya tinggal kalian cek aja kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue udah switch ke yang E07 Elf ya. Untuk mikrofonnya sama nih, gue udah ada ENC-nya juga, jadi harusnya bisa mereduce suara noise yang dari sekitar gue. Jadi kalian tinggal nilai nih, kira-kira mana yang lebih bagus antara E06 atau enggak E07 ini ya untuk kualitas dari built-in microphone-nya. Oke, sekarang kita masuk ke user experience Elf 07 ya, yang dimana gue sendiri cukup happy ya menggunakan Elf 07 ini. Nggak ada user experience yang bisa gue share yang kelemahan lah dari Elf 07 ini, sama sekali nggak ada untuk harga yang ditawarkan. Untuk sound quality-nya sendiri bisa gue bilang ini punya karakter yang V-shape, berbeda dengan adiknya Elf 06. Vokal di sini berasa lebih mundur, punya timbre yang lebih natural dibandingkan Elf 06 ya. Tapi untuk sisi bassnya gue merasa keduanya mirip, mempunyai bass yang proper untuk sebuah half ear TWS. Untuk treble-nya karena dia punya vokal yang lebih mundur, otomatis treble-nya berasa lebih jernih, lebih clear, dan punya treble yang sedikit lebih bright tuningannya dibandingkan Elf 06. Jadi keduanya mempunyai segmen yang beda, tapi gue rasa untuk mayoritas orang Elf 07 ini mungkin lebih banyak orang suka karena tuningan V-shape ini biasanya orang tuh suka dengan tuningan tersebut karena lumayan menonjolkan sisi bass dan juga treble-nya. Dan ini masuk juga ke berbagai genre lagu. Kalau kita ngomongin dari sisi power dan lain sebagainya, keduanya mirip ya. Jadi itu aja yang gue rasakan dari Elf 07 ini. Sekarang kita masuk ke TWS yang ketiga, ini Tiny T17 ya. Ini yang paling tampil beda di antara yang lainnya. Kalau kita lihat dari sisi harganya dulu ya, dia punya harga paling mahal ya. Dia punya harga di 200 ribuan.
Tapi itu terbayarkan dengan desainnya yang memang unik banget ya. Gue belum pernah lihat ada TWS modelnya seunik ini. Ini mirip banget sama donat dari sisi desainnya. Jadi kalau kalian mau ngambil earbud, tinggal kalian masukin aja tangan kalian ke tengah-tengah sini dan dia akan otomatis keluar untuk di bagian kapsul TWS-nya ini ya. Tinggal kalian ambil aja. Dan seperti yang kalian lihat di tengahnya itu kayak ada LED ketika earbudnya ini keluar ataupun masuk ya. Jadi ini hal yang paling unik lah kalau kalian ngomongin dari sisi desainnya. Warnanya pun ada beberapa warna. Warna yang gue pegang ini warna hitam. Dia warna hitamnya ini glossy ya. Dan ini bisa meninggalkan fingerprint cukup gampang. Jadi kayak gampang kotor aja gitu. Dan kalian harus sering-sering ngelap. Tapi memang dia disediakan cover seperti ini. Supaya kalian yang risian gitu tinggal pakein aja cover karetnya seperti ini. Dan juga di sini tuh bodinya kayak banyak banget tulisan-tulisan gitu ya. Yang kalau kalian nggak terlalu suka dengan tulisan-tulisan seperti ini juga tinggal kalian pakein aja covernya. Dan kalau dari sisi tampilan pun gue lebih suka menggunakan silikon ini ya, kayak berasanya simple aja, polos hitam kayak gini. Dan di sini pun ada optional kalungnya seperti ini ya, tinggal kalian pasang aja kalau kalian pengen menggunakan kayak sebagai kalung, ataupun kalau kalian pengen kantongin ya tinggal kalian copot aja di bagian atasnya ini. Kemudian untuk charging portnya sama-sama udah menggunakan Type-C, dan juga di bagian earbudnya dia mempunyai fitting yang beda sama seperti adik-adiknya ya. Kalau di sini dia punya fitting in-ear, dan untuk fitting seperti ini tuh tipenya kedap ya. Jadi ketika kalian pakai itu, kalian nggak bisa mendengar environment atau suara yang berada di sekitar kalian. Ini akan ada sisi positif dan negatifnya pastinya. Dan kalau sisi kenyamanannya, menurut gue ini lumayan nyaman kok. Meskipun dia mempunyai desain yang cukup estetik, di bagian pinggir-pinggirnya ini ada sedikit tajam-tajamnya gitu. Tapi untuk kenyamanan pemakaiannya sih, gue rasa nggak ada masalah. Karena gue sempat pakai juga buat main game sekitar 2,5 jam. Ini oke banget kok dari sisi kenyamanannya. Untuk di bagian ear tip juga, untuk ear tip bawaannya nggak ada masalah. Biasanya tuh suka bikin gatal, tapi surprisingly di sini nggak bikin gatal ya untuk pemakaian di 2 jam tersebut. Kemudian di sini juga touch controlnya sama ya, kalian bisa next or previous lagu, play pause, volume control, dan juga untuk melaunch voice assistance. Jadi semua komennya mirip, dan juga di sini sama-sama nggak ada gaming mode-nya. Untuk latency-nya sendiri dia mirip sama seperti di ELPH 07. Yang dimana ini cocok kalau sebagai multimedia tapi bukan buat TWS gaming ya. Jadi itu aja paling kalau dari sisi latensinya. Kemudian kalau dari sisi speknya sendiri dia mirip sama seperti di ELPH 07 juga, dimana untuk Bluetooth versinya ini menggunakan Bluetooth versi 5.3, kodeknya SBC dan AAC. Daya tahan baterai di sini mencapai 20 jam untuk klaimnya, tapi untuk pengalaman gue dia mirip sama si ELPH 07 ya. Cukup awet juga ketika gue pakai 2 jaman. Untuk di earbud ini nggak ada notifikasi low bat ya, dan gue sendiri belum pernah bener-bener ngetes dari 100% sampai habis. Jadi kesimpulan gue sih daya tahan baterai untuk harganya nggak ada masalah sama sekali, tapi memang untuk harga yang ditawarkan di 200 ribuan ya ini lumayan banyak pesaingnya ya untuk TWS di jenisnya. Oke, sekarang yang terakhir kita tes untuk kualitas built-in microphone dari Sentient Loop J ini ya. Gimana untuk kualitas microphone, kalian lihat sendiri aja. Masih di tempat yang sama, tapi kalau dilihat dari model dari TWS-nya, ini modelnya kapsul. Jadi seharusnya di atas kertas dia nggak sebagus seperti dua adiknya. Tapi tinggal kalian lihat sendiri aja deh untuk kualitas microphone mana yang bagus. Karena ketiga produk Sentient TWS itu. Begini aja ya untuk kualitasnya dari built-in microphone-nya di public space. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya. Jadi yang terakhir kita bahas mengenai sound quality yang ada di T17 ini, yang dimana kalau dibandingkan ketiganya pastinya ini kayak bukan perbandingan yang seimbang, karena memang ini tipenya in-ear sedangkan yang lainnya itu half-ear. Kelebihan in-ear seperti ini karena dia kedap, dia bisa menghasilkan bass yang jauh lebih rumbling, yang jauh lebih besar dibandingkan half-ear. Kalau kalian pengen cari bass yang besar, yang fun, pasti kalian hanya bisa temuin di TWS tipe in-ear seperti di T17 ini ya. Dan untuk sound quality-nya juga dia punya ke arah V-shape, jadi untuk bassnya lumayan dominan, lumayan besar, cocok buat bass head, tapi dia bukan TWS yang isinya bass doang. Dia tetap bisa mendapatkan sisi musikalitas yang cukup oke untuk range harganya. Untuk di bagian bassnya meskipun dia besar, dia bisa mencapai sub bass yang enak untuk lagu-lagu R&B, untuk lagu-lagu EDM, tapi dia bisa juga nyaman buat kalian pakai untuk dengerin lagu-lagu pop. Untuk vokalnya dia punya clarity yang cukup oke, meskipun dia peletakannya agak sedikit mundur atau sedikit di belakang instrumennya gitu. Dan juga untuk treble-nya dia ada sedikit nuansa bright-nya, tapi bukan tipikal bright yang tajam ya. Jadi secara overall sih karakternya sebenarnya mirip sama si ELPH 07. Itu aja paling yang bisa gue share mengenai ketiga TWS Fention ini. Sekali lagi kalau kalian berminat tinggal langsung cek aja untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you banyak yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.